Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Dr. Melila Pasau selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan kelas 1B. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai materi bilingualisme. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Isma Mufida, sebagai pembicara pertama. Selanjutnya, rekan saya yang bernama Edita Dewi Permana sebagai pembicara kedua, dan Ananda Zawafitraini sebagai pembicara ketiga. Baiklah, berikut ini materi yang akan kami bahas, yaitu pertama mengenai pengertian bilingualisme, yang kedua bahasa dalam bilingualisme, yang ketiga jenis-jenis bilingualisme, 4 aspek yang mempengaruhi bilingualisme, 5 ragam bilingualisme, dan yang terakhir yaitu pengaruh bilingualisme terhadap perkembangan anak. Slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi pertama yaitu mengenai pengertian bilingualisme. Bilingualisme berasal dari bahasa Inggris yaitu bilingualism. Bi yang berarti dua, lingual yang berarti bahasa, dan isme yang berarti aliran atau ajaran atau sifat. Dalam bahasa Indonesia sendiri, bilingualisme disebut juga sebagai kedwibahasaan, yang berarti penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Untuk dapat menggunakan dua bahasa, penutur harus menguasai kedua bahasa tersebut, terdiri dari bahasa ibu atau B1 dan bahasa asing yaitu B2. Sedangkan seorang yang dapat menggunakan dua bahasa disebut sebagai bilingual atau dwibahasawan. Sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa sendiri disebut sebagai bilingualitas atau dalam bahasa Indonesia yang disebut sebagai kedwibahasaan. Menurut ahli, yaitu berdasarkan Nababan, bilingualisme yaitu kebiasaan menggunakan dua bahasa dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang berarti ketika seseorang berinteraksi dengan menggunakan dua bahasa dan hal tersebut sering dia lakukan sehingga menjadi kebiasaan, maka hal itu disebut bilingualisme. Maka dapat disimpulkan bahwa bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seseorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Slide selanjutnya, kami akan membahas mengenai bahasa dalam bilingualisme. Latar belakang yang mendorong terjadinya bilingualisme yaitu karena adanya kontak bahasa di dalam otak. Kontak bahasa terjadi karena perpindahan penduduk dengan alasan pendidikan, politik, ekonomi, agama, dan bencana alam sehingga terjadi kontak dengan bahasa penutur lain. Bilingualisme terjadi pada masyarakat yang bilingual atau bahkan multilingual, yaitu masyarakat yang menggunakan dua bahasa atau lebih dalam melakukan komunikasi antara anggota masyarakat tersebut. Berdasarkan Bromfield pada tahun 1933 mengatakan bahwa menguasai dua bahasa dalam bilingual berarti menguasai dua sistem kode. Bahasa sebagai sistem kode lebih merujuk pada parol, termasuk diantaranya dialek dan ragam. Sedangkan menurut Mackey, memberikan maksud bahwa bahasa pada bilingualisme adalah sama dengan leng, karena bilingual dipraktikkan dengan menggunakan bahasa secara bergantian dari satu bahasa ke bahasa lain oleh penutur, sehingga bahasa yang dimaksud adalah leng. Sedangkan menurut Prawirotmojo, bilingualisme lebih cenderung pada gejala tutur atau parol, sedangkan kontak bahasa lebih cenderung pada gejala bahasa atau leng. Pada prinsipnya, leng adalah sumber dari parol, maka dengan sendirinya kontak bahasa akan tampak dalam kedwibahasaan. Dengan kata lain, bilingualisme terjadi karena adanya kontak belajar. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Edita, mengenai jenis-jenis bilingualisme. Kak Edita, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Isma. Saya Edita akan melanjutkan slide yang membahas jenis-jenis bilingualisme. Jenis-jenis bilingualisme menurut Nababan pada tahun 1991
dibedakan menjadi dua, yaitu bilingualisme sejajar dan bilingualisme majemuk. Istilah bilingualisme sejajar dan bilingualisme majemuk dikutip Nababan dari Orvin dan Osgood pada tahun 1965 yang meluncurkan istilah tersebut pertama kali. Definisi dari bilingualisme sejajar adalah kemampuan yang penuh dan seimbang terhadap kedua bahasa serta kemampuan dan tindak laku dalam kedua bahasa tersebut adalah terpisah dan bekerja sendiri-sendiri. Lalu, bilingualisme majemuk adalah apabila kemampuan dui bahasawan terhadap bahasa kedua belum sama baiknya dengan bahasa pertama, sehingga kebiasaan bahasa pertama berpengaruh pada penggunaan bahasa kedua. Sedangkan menurut Ohoy Wutun tahun 2004 menambahkan jenis ketiga dari bilingualisme, yaitu bilingualisme kompleks, yang artinya adalah penguasaan suatu bahasa oleh seorang penutur bahasa sama-sama kurang baik, sehingga pada saat memakai bahasa satu terpengaruh bahasa lain dan sebaliknya. Bilingualisme yang menunjukkan bahwa seseorang individu pada saat memakai B1 sering memasukkan B2 atau sebaliknya. Bilingualisme ini dihubungkan dengan situasi yang dihadapi B1, yaitu situasi di mana sekelompok kecil yang dikelilingi dan didominasi oleh masyarakat suatu bahasa yang besar, sehingga masyarakat kecil ini dimungkinkan dapat kehilangan B1-nya. Lalu untuk slide selanjutnya, yaitu aspek yang mempengaruhi bilingualisme. Terdapat 4 aspek yang mempengaruhi bilingualisme. Yang pertama adalah fungsi, kedua tingkat, ketiga pergantian, dan terakhir interferensi. Fungsi yang dimaksud adalah untuk apa penutur menggunakan bahasa tersebut. Lalu tingkat, masalah tingkat yang dimaksudkan adalah sejauh mana penutur mengetahui bahasa yang dipergunakan atau sejauh mana penutur tersebut menjadi bilingual. Yang ketiga, pergantian. Pergantian yang dimaksudkan adalah seberapa luas penutur bilingual mempertukarkan bahasa-bahasa tersebut, bagaimana bilingual pindah dari bahasa satu ke bahasa lain dan dalam keadaan yang bagaimana. Lalu yang terakhir, interferensi. Interferensi dimaksudkan bagaimana bilingual menjaga bahasa-bahasa tersebut sehingga terpisah. Seberapa luas bilingual mencampur baurkan bahasa-bahasa tersebut, serta bagaimana berpengaruh bahasa yang satu kepada bahasa yang lain. Baik, selanjutnya slide akan membahas mengenai ragam bilingualisme. Untuk ragam bilingualisme dibagi menjadi 4 bagian, yaitu berdasarkan hipotesis ambang, berdasarkan usia pemerolehan, lalu berdasarkan usia belajar bahasa kedua, dan terakhir berdasarkan konteks. Sekarang saya akan membahas mengenai ragam bilingualisme berdasarkan hipotesis ambang, yaitu merupakan pandangan mengenai ukuran prioritas suatu bagian dalam penguasaan kemampuan antara dua bahasa. Kemudian pandangan ini dibagi menjadi 2, yaitu bilingualisme subtraktif, yang diartikan adalah menjelaskan kondisi bahwa bahasa pertama merupakan bahasa minoritas, sedangkan bahasa kedua adalah bahasa mayoritas. Selanjutnya adalah bilingualisme aditif. Bilingualisme aditif menjelaskan kondisi bahwa bahasa pertama adalah bahasa mayoritas dan bahasa kedua adalah bahasa minoritas. Selanjutnya adalah ragam bilingualisme berdasarkan usia pemerolehan, yaitu merupakan pandangan dalam mengukur usia seseorang dalam memperoleh pembelajaran bahasa kedua. Rincian pemerolehan bahasa kedua berdasarkan usia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bilingualisme masa kecil atau infant bilingualism. Bilingualisme ini merupakan bilingualisme prasekolah
Pemerolehan kedua bahasa dilakukan secara serentak bersamaan. Yang kedua adalah bilingualisme masa kanak-kanak atau child bilingualism. Bilingualisme ini merupakan bilingualisme sekolah. Pemerolehan bahasa kedua terjadi pada tahun pertama anak bersekolah atau setelah memperoleh bahasa pertama. Yang ketiga, bilingualisme masa remaja atau adolescent bilingualism. Bilingualisme ini diperoleh sebelum seorang berusia 14 tahun. Lalu, bilingualisme masa dewasa, adult bilingualism. Bilingualisme ini diperoleh sesudah seseorang berusia belasan tahun. Selanjutnya, berdasarkan usia belajar bahasa kedua, merupakan pandangan dalam mengukur tahap seseorang dalam memperoleh pembelajaran bahasa kedua. Rinciannya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bilingualisme serentak atau awal. Bilingualisme serentak atau awal merupakan pemerolehan bahasa pertama dan kedua yang dilakukan secara serentak atau bersamaan, sehingga tidak ada jarak waktu dalam pemerolehan kedua bahasa. Yang kedua, bilingualisme berurutan atau lanjutan. Bilingualisme berurutan atau lanjutan diawali dari pemerolehan bahasa pertama, kemudian dilanjutkan oleh pemerolehan bahasa kedua. Dalam situasi ini, terdapat jarak antara pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Lalu, yang terakhir, ragam bilingualisme terakhir adalah berdasarkan konteks. Merupakan pandangan dalam mengukur situasi seseorang dalam memperoleh pembelajaran bahasa kedua. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Bilingualisme buatan. Bilingualisme buatan merupakan pemerolehan bahasa kedua yang dipelajari secara sistematis dalam lingkup kegiatan pembelajaran formal. Lalu, bilingualisme alamiah. Bilingualisme alamiah merupakan pemerolehan bahasa kedua secara alami, contoh dari tempat bermain, dari keluarga, atas waktu tahun pertama anak sekolah. Baik, sekian dari slide ini. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Zahwa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Edita atas penjelasannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai pengaruh bilingualisme terhadap perkembangan anak. Pengaruh bilingualisme terhadap suatu individu dikemukakan oleh Purwo bahwa anak belajar bahasa tidak lepas dari konteksnya. Jika berhadapan dengan masyarakat A, maka ia akan mengucapkan bahasa A. Dan begitu pula jika ia berhadapan dengan masyarakat B, maka ia akan mengucapkan bahasa B. Hal ini diperkuat oleh Jarwo Wijoyo yang menyatakan bahwa anak bilingual justru terbantu dengan kebilingualannya itu, bukan saja dalam hal bahasa, tetapi juga dalam hal lain. Dalam Wahyudin, dipaparkan bahwa bilingualisme berpengaruh terhadap perkembangan individu. Pengaruhnya mencakup bidang kognitif, penampilan kognitif, dan penampilan akademik. Dalam bidang kognitif, seorang anak yang bilingual mempunyai pola kemampuan yang lebih bervariasi di dalam variabel intelijensi daripada anak monolingual. Anak bilingual cenderung memperoleh nilai yang lebih tinggi di sekolah daripada anak monolingual. Anak bilingual juga lebih unggul di dalam tugas-tugas nonverbal, yaitu unggul pada ketangkasannya di dalam pembentukan konsep. Hal ini sangat bermanfaat di dalam cara berpikir abstrak, yaitu mengkonsepkan sesuatu hal dan peristiwa. Selanjutnya, dalam penampilan kognitif, kemampuan anak bilingual dalam memecahkan masalah pada bidang sains lebih unggul di dalam mutu hipotesis dan skor kerumitan bahasa tertulis. Anak bilingual juga mempunyai kemampuan memecahkan masalah yang lebih tinggi. Selanjutnya, dalam penampilan akademik, anak bilingual lebih unggul di dalam memecahkan masalah penalaran verbal. Di sekolah, anak bilingual mempunyai pertumbuhan akademik yang lebih besar di dalam kosakata bacaan dan perhitungan matematika pada kelas 4 dan membaca pemahaman serta konsep matematika pada kelas 6. Selanjutnya,
Dampak dari bilingualisme terhadap perkembangan anak terbagi menjadi dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya menurut Ninawati ada 6 dampak positif, yakni yang pertama, banyak mengerti struktur dari dua bahasa atau lebih yang memudahkan mereka melakukan komunikasi. Yang kedua, lebih waspada dalam menetapkan pengertian yang dapat berubah dalam kedua bahasa tersebut. Yang ketiga, lebih peka dalam beberapa aspek pragmatis dari dua bahasa tersebut. Yang keempat, cenderung fleksibel dan kreatif, serta menunjukkan kelebihan pada tes kecerdasan nonverbal yang membutuhkan pengaturan ulang dari petunjuk yang dapat dilihat dan pada tugas dalam konsep yang membutuhkan fleksibilitas mental. Yang kelima, memperlihatkan orientasi analisis yang lebih baik daripada anak yang monolingual. Yang keenam, menggunakan hermeneutik atau prom dalam menafsirkan kalimat-kalimat yang mengandung makna ganda atau ambiguitas yang lebih baik daripada anak yang monolingual. Selanjutnya, dampak negatif dari bilingualisme di usia dini yaitu yang pertama, cenderung berpengaruh kurang menguntungkan terhadap prestasi belajar yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah, meskipun tidak berpengaruh negatif terhadap perkembangan tingkat kecerdasan atau IQ. Yang kedua, memberi pengaruh yang kurang menguntungkan bagi perkembangan kepribadian dan sikap sosial anak usia SD yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.